Cek testing. Hai teman-teman, aku udah lama banget nih nggak bikin video. Aku mau kasih lihat serum. Pembukaannya nggak enak banget ya. Di video ini aku mau kasih lihat serum yang bagus aja, yang bagusnya aja gitu, yang bagusnya aja. Jadi teman-teman, sebenarnya aku itu pakai banyak serum itu tuh karena aku sebelumnya kan coba-coba buat cari tahu mana yang bagus, mana yang cocok di aku gitu. Bukan karena sengaja aku beli banyak serum buat aku pakai juga hari ini gitu, nggak kayak gitu ya teman-teman. Jadi semua ini aku akan saring mana yang bagus aja gitu, mana yang menurut aku bagus aja. Oke. Ntar beres-beres dulu. Oke teman-teman, jadi ceritanya jadi di depan aku ini udah ada 3 serum yang menurut aku mereka paling bagus gitu dari semua serum yang aku punya. Dan ketiganya bisa banget buat jerawat dan buat beruntusan dan juga buat mencerahkan dan juga buat kerutan-kerutan halus atau kita sebut tanda penuaan, semuanya bisa. Sebelumnya aku disclaimer dulu kali ya, biar nggak ada kesalahpahaman dalam video ini. I'm not an expert on this. Aku bukan ahlinya dalam perskincarean, dalam segala bahan-bahan atau ingredients yang ada dalam serum ini. Yang mau aku bahas di video ini itu semuanya tentang pengalaman dan pembelajaran aku tentang perskincarean ini gitu ya teman-teman. Jadi kalaupun ada yang kurang serak menurut teman-teman itu ya silahkan cari tahu sendiri dan silahkan cari tahu mana yang kira-kira betul menurut teman-teman gitu ya. Oke, langsung aja deh, gak usah lama-lama. Yang pertama itu ada dari Klairs yang kayak gini. Ini Klairs Freshly Juiced Vitamin Drop. Dia pure vitamin C dan juga ada Centella asiatica ekstraknya. Aku nggak akan jelaskan ingredientsnya. Teman-teman bisa cari tahu sendiri, bisa googling, vitamin C itu gunanya untuk apa atau Centella asiatica untuk apa. Nah teman-teman, jadi serum ini itu adalah serum pertama yang bisa aku pakai sesering mungkin, bisa aku pakai setiap malam, bahkan pagi, dan setiap aku pakai ini nggak pernah breakout, nggak pernah bermasalah. Serum itu kan skincare yang dimana dia paling keras daripada skincare lainnya, yang kalau si serum itu nggak cocok di kita, dia bakal cepet reaksinya, bakal cepet kelihatan gitu, karena si serum itu kan kalau nggak cair ya agak kental dikit. Intinya dia itu cair dan teksturnya cepet banget meresap ke dalam kulit kita gitu. Dan karena itu juga serum itu cepet banget kelihatannya kalau nggak cocok di kita gitu. Yang aku rasain setelah aku pakai serum ini, tentunya jerawat aku membaik, benar-benar membaik. Apalagi kalau aku pakai di pagi hari. Aku itu jarang banget tumbuh jerawat di malam hari. Biasanya kalau ada jerawat baru itu pasti di siang hari. Jadi kalau ada skincare yang gak cocok di aku, terus kena paparan sinar matahari gitu kulit akunya, itu benar-benar bakal reaksinya cepet banget gitu. Jadi langsung kelihatan. Dan setiap kali aku pakai serum ini di pagi hari, dia nggak memunculkan jerawat baru di muka aku. Aku kan kalau pakai serum itu pagi kan, pas cuci muka pagi, terus itu aku nggak cuci muka lagi sampai malam sebelum aku tidur. Berarti itu lama kan nggak dicucinya. Nah selama itu dari pagi sampai malam itu nggak ada jerawat baru yang tumbuh di muka aku kalau aku pakai ini paginya, kayak gitu teman-teman.
Nah, selain jerawat, beruntusan juga pastinya. Terus juga dia ada mencerahkannya. Nah, terus juga serum yang mengandung vitamin C ini itu bagus dipakai di pagi hari juga, karena serum vitamin C ini berfungsi sebagai antioksidan gitu. Jadi dia mampu menahan radikal bebas kayak sinar UV, polusi. Makanya kenapa vitamin C itu jarang breakout kalau kita pakai di pagi hari kayak gitu. Nah, tapi penggunaannya tetap harus dibarengi dengan sunscreen. Jadi teman-teman, kalau hasil pengalaman aku nih, kalau pagi-paginya kita ngerasa nggak cocok habis pakai serum vitamin C gitu misalnya, tapi kita pakai sunblock. Nah, habis gitu misalkan kita timbul jerawat atau breakout atau yang lainnya, menurut aku itu bukan dari serumnya, tapi dari sunscreennya. Mungkin sunscreennya yang nggak cocok di kita, makanya kulit kita bereaksi kayak gitu. Kalau dari pengalaman aku sih kayak gitu. Dan selama ini setiap kali aku pakai vitamin C di pagi hari, nggak merek ini aja, merek yang lain pun dia bener-bener nggak bikin breakout, kecuali sunscreen aku yang salah, kecuali sunscreen aku yang nggak cocok di aku. Nah, sunscreennya yang bikin breakout ternyata, bukan si serumnya kayak gitu teman-teman. Lanjut ke serum yang kedua, ini dari The Ordinary. Ini aku yakin semuanya juga tahu The Ordinary ini, karena banyak banget yang bilang bagus, tapi banyak juga yang bilang jelek gitu ya. Ada yang bilang benar-benar bikin bersih, ada yang bilang malah hancur. Itulah bagian penting menurut aku. Serum ini sebenarnya bagus banget. Jujur serum ini bagus banget. Tiap kali aku pakai niacinamide ini di malamnya, pagi-paginya jerawat aku kayak langsung kempes, walaupun enggak 100% tapi kempes gitu. Kalau mencerahkan jelas karena dia niacinamide. Niacinamide itu memang fungsinya buat mencerahkan, menghilangkan noda hitam kayak gitu-gitu. Terus kulit aku juga pas paginya jadi halus banget gitu kalau aku pakai ini. Nah, teman-teman, dari pengalaman aku, teman-teman harus tahu skala pakainya itu seberapa sering gitu. Kalau di aku pakai si The Ordinary ini cukup 2 kali aja seminggu, atau enggak 2 minggu 3 kali. Paham ya? Paham kan? Ya. Dengan pemakaian skala yang kayak gitu, itu bener-bener bikin bikin muka aku beda gitu. Bukan beda oplas, beda sih, bener-bener bagus gitulah ya pokoknya teman-teman. Aku pernah nyobain ini dengan skala yang sering, kayak malam ini pakai, besok enggak, malam besoknya pakai enggak kayak gitu. Itu muka aku malah tambah hancur, breakout, jerawatnya makin banyak, beruntusan juga iya, pokoknya makin jerawatan kayak gitu. Itu kalau aku pakai sering. Jadi ternyata si serum ini tuh jangan dipakai sering. Kalau dipakai sering malah kita akan lanjut yang tadi malam. Soalnya tadi malam itu baterainya habis, baterai kameranya, jadi ya udah. Masih dengan baju yang sama dan celana yang sama karena aku belum mandi. Aku cuman cuci muka terus aku pakai jilbab yang berbeda aja gitu ya. Serum kedua yang aku bilang bagus tadi malam itu kan yang ini, ya kan? Jadi kalau serum ini di aku semakin jarang aku pakai, dia semakin maksimal hasilnya gitu. Pokoknya setelah aku pakai ini malamnya, paginya itu jerawatnya langsung pada kempes, ya enggak 100%, cuman ya kelihatan. Terus beruntusan juga memudar, lebih cerah mukanya pasti karena dia mengandung niacinamide. Terus pas pagi-paginya itu muka aku tuh bakal kayak halus, lembut banget gitu pas malamnya pakai ini. Nah, tapi ini jelek banget ya aku kalau aku pakai sering atau kalau aku pakai tiap malam. Makin jerawatan, beruntusan, apalagi jadi malah breakout gitu mukanya karena mungkin dia terlalu keras atau gimana, I don't know. Dan juga kalau aku pakai di pagi hari, udah. Jadi tuh teman-teman, kebanyakan serum itu nggak bisa aku pakai di pagi hari. Mungkin karena kalau pagi hari kan dia akan lebih terpapar sinar matahari ya walaupun kita di dalam rumah dan nggak sengaja aku keluar gitu, tetap bikin jerawatan. Karena ada sinar UV yang masuk kan ke dalam rumah. Nah, kayaknya tuh bahan-bahan dari serumnya itu ketika kena sinar matahari di kulit aku dia malah gak baik gitu.
sering banget timbul jerawatan, beruntusan setelah kalau aku pakai serum yang aneh-aneh tuh. Khususnya serum-serum yang mengandung niacinamide itu lebih sensitif aku pakai di pagi hari kayak gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman ngerasa kok aku pakai serum yang mengandung niacinamide kok malah jerawatan terus, nggak sembuh-sembuh atau makin parah atau beruntusan, coba teman-teman stop di pagi hari, pakainya di malam hari aja. Pagi-pagi tuh nggak usah pakai serum, cukup pakai toner sama sunscreen aja gitu teman-teman. Terus juga ada serum yang ketiga, ini favorit banget, belum ada yang bisa menggantikan si kandungan ini. Jadi selama belum ada yang bisa menggantikan si serum ini dengan kandungan ini, aku nggak akan ganti serumnya. Dia adalah retinol dari The Inkilis. Ini bisa dibilang serum anti-aging karena kandungannya retinol. Retinol itu terkenal dengan anti-agingnya. Aku pakai di itu awalnya emang buat menghilangkan tanda-tanda penuaan gitu. Jadi teman-teman, aku itu kan kulitnya kering banget. Kalau aku kurang terhidrasi itu banyak kerutan-kerutan. Sekarang aja tuh masih ada, saking sulitnya gitu nih. Sekarang kayak tinggal di bawah mata sini masih ada kerutannya. Dulu tuh sampai di jidat-jidat sini, kalau aku kayak gini, dia tuh nggak balik lagi gitu. Kerutannya bakal tetap menggaris-garis gitu, bakal tetap kelihatan garis-garisnya gitu. Nah sekarang udah enggak lagi, kalau aku kayak gini balik lagi ya rata lagi gitu kulitnya. Ya intinya jadi normalnya usia aku gitu, jadi nggak kelihatan tua. Yang aku rasain kalau malamnya aku pakai retinol ini, pagi-pagi itu jadi lembut banget, halus banget, terus cerahan. Nah serum ini tuh dia agak keras gitu, jadi nggak bisa dipakai setiap hari juga. Aku pun pakainya jarang-jarang, kayak 2 kali seminggu, sekali seminggu, atau 2 minggu 3 kali, sama skalanya kayak di Ordinary tadi. Ini tentu ini nggak bisa dipakai di pagi hari ya. Pokoknya semua skincare yang mengandung retinol itu gak bisa di pagi hari karena dia terlalu sensitif kalau terkena sinar matahari kayak gitu teman-teman. Tapi sayangnya serum ini itu gak bisa dipakai buat ibu hamil dan menyusui. Katanya kandungannya itu takut tertelan oleh si bayi lewat ASI ibunya itu gitu teman-teman. Udah teman-teman, segitu aja video perseruman dari aku. Kalau ada yang kurang jelas teman-teman boleh tanya di bawah, nanti aku jawab. Segitu aja video dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya.